Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 4 Desember 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada 1 Korintus pasal yang ke-11. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami menjalani kehidupan hari ini. Terima kasih untuk setiap kebaikan, kasih setia Tuhan yang sungguh kami alami. Biarlah semua itu menjadikan kami semakin mengenal pribadi Tuhan, dan pengenalan akan Tuhan membawa kami hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu setiap kali kami membaca, merenungkan, biarlah Tuhan memampukan untuk kami dapat memahami serta menerapkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. 1 Korintus pasal 11, saya akan membacakan ayat 2 sampai yang ke-16 sebagai bahan perenungan kita hari ini. Demikian firman Tuhan. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa dengan bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perbedaan adalah indah jika kita melihatnya sebagai sebuah kesatuan yang saling melengkapi. Namun, jika dilihat dari sudut pandang negatif, perbedaan hanya akan menimbulkan petaka. Perbedaan menyebabkan timbulnya iri hati dan saling menyalahkan. Ujung yang tersisa hanyalah perpecahan. Hal ini terjadi dalam kehidupan jemaat di Korintus. Saat itu mereka terdiri dari orang Yahudi maupun juga orang Yunani. Yunani di sini berarti orang bukan Yahudi, walaupun dengan latar belakang bukan Yunani sekalipun. Ya, muncul perbedaan pendapat di antara mereka mengenai hal penutup kepala pada perempuan saat beribadah. Golongan Yahudi mewajibkan seorang perempuan saleh wajib memakai penutup kepala,
sementara jemaat dari golongan Yunani berpikiran sebaliknya. Ada perbedaan latar belakang budaya, akibatnya gereja mengalami keretakan. Melalui suratnya, Rasul Paulus hendak berbicara mengenai apa yang pantas dan tidak pantas dalam ibadah. Namun melampaui segala perkara itu, ia menekankan pentingnya masing-masing anggota menjalankan kewajibannya masing-masing. Tujuannya supaya tercipta kesatuan dalam gereja. Sekalipun ada banyak perbedaan, Paulus meminta agar jemaat hidup saling menghormati, mengasihi, dan menghargai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perselisihan dan perpecahan tidak hanya terjadi pada zaman itu, namun juga pada saat sekarang ini. Mungkin perselisihan tersebut dipicu oleh adanya perbedaan budaya, perbedaan latar belakang, gaya kepemimpinan, ataupun hal-hal yang lainnya. Firman Tuhan mengingatkan kita agar belajar menerima perbedaan. Keragaman bisa saja merupakan cara Tuhan untuk memperkaya kehidupan gereja. Kita tidak dapat menghilangkan perbedaan dan permasalahan yang timbul karenanya. Namun kita bisa menjaga kesatuan gereja dengan belajar saling mengasihi, saling menghargai, menghormati dengan segala perbedaan yang ada. Perbedaan tidak seharusnya menjadi pemicu untuk memecah belah gereja. Sebaliknya, itu seharusnya semakin melengkapi dan mempercepat akselerasi pertumbuhan gereja. Kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita sekalian untuk senantiasa terus belajar, saling mengasihi satu dengan yang lain, sesama saudara seiman, sehingga kita juga bisa menerima perbedaan latar belakang yang ada dengan satu tujuan, supaya kita dapat memuliakan Tuhan bersama-sama di tengah perbedaan yang ada. Dan biarlah perbedaan yang ada semakin memperkaya jemaat Tuhan untuk diperlengkapi melayani Tuhan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur terima kasih atas firman Tuhan. Kami mau belajar mengasihi walaupun ada berbagai macam perbedaan yang ada, perbedaan latar belakang, keluarga, dan juga yang lainnya. Biarlah semua itu bukan menjadi alat untuk perpecahan di antara jemaat, tetapi sungguh-sungguh ini menjadi alat untuk kami semakin mempertajam kepekaan terhadap sesama, mempertajam toleransi dengan segala perbedaan yang ada, dan lebih memberikan semangat untuk kami terus melayani Tuhan dengan apa yang dipercayakan Tuhan atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, mampukan kami untuk menjadi pelaksana firman Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.